Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat jam 3:39. Jadi seperti biasa ya teman-teman, cara belajar saya itu seperti ini. Dan saya juga nggak tahu, memang agak membingungkan karena akhir-akhir ini tuh, sebelum saya seperti ini tuh ya sama, saya tuh pergaulannya sama seperti kalian-kalian di luar sana yang suka nongkrong, suka pokoknya nggak karu-karuan lah. Diajak ke kanan ya ke kanan, diajak ke kiri ya ke kiri. Meski kadang mikir, oh ini baik, ini nggak baik, ini yang harus dijalankan, ini yang nggak harus dijalankan. Tapi bukan, saya menceritakan ini supaya teman-teman yang pola pikirnya luas, supaya teman-teman bisa ambil pelajaran di dalamnya apa yang saya ceritakan sebenarnya. Jadi akhir-akhir ini alhamdulillah ya, karena posisi saya sedang kerja di sini dan akhir-akhir ini saya tuh suka menyendiri kayak gini. Suka menyendiri. Saya menceritakan hal ini sekali lagi bukan bermaksud untuk merasa ria, ujung-ujungnya bukan. Saya berbagi seperti ini, menceritakan seperti ini supaya teman-teman bisa mengambil suatu pelajaran di dalamnya. Pelajaran apa sih? Ya karena pas awal-awal kayak gini memang terus terang ya, saya tuh merasa ada bingungnya, tapi nyaman kurasakan. Dan alhamdulillah tanpa saya paksakan dengan dorongan yang kuat, itu semakin dalam, semakin nyaman rasanya. Dan itu hanya sebagian saja, dan ini memang sangat susah saya ungkapkan secara lisan. Bagaimana rasanya, bagaimana bentuknya itu susah. Yang intinya alhamdulillah, karena dalam belajar agama itu pasti seseorang itu berani tampil menonjolkan sesuatu apa yang dia dapat. Pasti ia akan merasakan seperti ini. Oh, ini adalah yang hak. Sehingga dia memberanikan diri untuk menyebarkan yang hak itu. Dan itu yang saya rasakan sekarang. Bagaimana cara taunya? Karena terus terang ya, saya tuh di sini tuh tinggalnya di musola ini. Dan teman-teman di kamar, seharusnya saya tidur di mes. Saya malah nggak nyaman tidur di mes. Karena ya entah, mungkin karena berantakan, mungkin karena kepekaan, karena orang yang mendalami agama itu saya yakinnya seseorang itu feelingnya akan semakin tajam. Saya yakinnya feelingnya semakin tajam. Segala bentuk karakter itu terbaca di dalam feelingnya itu. Dan itulah yang saya rasakan. Tapi bukan berarti membenci teman-teman yang lain. Yang intinya insya Allah gak ada kebencian sama sekali. Terus pelajaran apa yang bisa diambil di dalamnya? Pelajaran yang bisa diambil di dalamnya dengan pesan yang saya ceritakan ini, bahwa
teman-teman jangan pernah berhenti merasakan sampai harus stop dalam istiqomahnya, lanjutkan perjuangannya, karena yang Allah nilai itu bukan keberhasilan seseorang, tapi ternyata yang lebih Allah nilai itu ketika ada niat dan dorongan untuk belajar, pengen mengetahui sesuatu yang benar itu, jalan yang hak itu. Terus kuncinya nanti ya harus tetap senantiasa menjalankan sholat dan harus tetap sabar. Baru Allah turunkan, harus disertai dengan kesabaran, baru Allah akan tampakkan sesuatu itu, kayak gitu teman-teman. Jadi ini bukan halu ya. Nanti ada yang berpikiran itu pemahaman halu. Karena terus terang di sini itu sampai bos saya bilang, nggak gila kan nanti kau man. Saya bilang insya Allah, selama memang ada yang pernah saya dengar terlintas di pikiran, jika belajar sendiri maka gurunya adalah setan. Tapi itu jangan kita berpegang kayak gitu sehingga ketika sendiri nggak mau belajar. Yang intinya ya, makanya kita harus tahu mana benar, mana nggak benar, kayak gitu. Dan kita harus pantau juga, kita harus amatin perilaku kita. Nah, karena kan untuk mengamatin perilaku kita dasarnya itu memang susah. Lebih mudah mengamati perilaku jeleknya orang, kayak gitu. Makanya ketika seseorang berperilaku jelek, kayak teman kita berperilaku jelek, itu adalah salah satu cerminan kita sebenarnya. Cerminan bahwa ternyata ngelakuin kayak gini tuh nggak benar, kurang layak gitu. Ya seperti itu ya, bahwa teman-teman manusia di sekitar kita itu adalah cerminan kita untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Dan begitulah cara saya mempelajari sesuatu. Tapi ingat teman-teman, mau bagaimanapun pencapaian kita atas pemahaman yang telah Allah berikan atau titipkan, lebihnya kayak gitu, Allah titipkan ke kita, jangan sampai kita ini terkecoh teman-teman. Jadi memang banyak sekali ternyata jebakan-jebakan di dalam. Kita harus tetap senantiasa sandarkan bahwa segala sesuatu itu nggak mungkin bisa terjadi jika Allah nggak izinkan terjadi. Nah, saya punya sandaran yang kuat seperti itu teman-teman. Jadi ngelihat sesuatu yang terjadi itu dalam hati saya itu, saya udah tahu itu kok bisa terjadi ya, kenapa Allah izinkan terjadi. Nah, nanti pikiran kita itu seperti itu jadinya, kenapa hal itu Allah izinkan terjadi. Dan itu nyambung terus. Jadi saya itu sampai pernah merasakan teguran karena cara belajar saya itu seperti itu, sering bertanya, banyak tanya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita bertanya sama Allah itu nggak apa-apa, kita banyak tanya sama Allah itu nggak apa-apa. Allah sebenarnya malah lebih senang kalau sering ditanya. Kita ada masalah, kita bertanya. Terus kita merasa kebingungan, kita bertanya. Allah itu senang sebenarnya ketika sering ditanya seperti itu. Yaitu tadi, jangan, karena ini wilayah ini memang sangat susah untuk ngejelasin, apalagi ketika ada teman-teman di luar sana minta pembuktiannya. Pembuktian itu kayak gini teman-teman, antara wilayah ilmu dengan keimanan itu kita pisahkan dulu. Jadi keilmuan bisa diterapkan
dengan prakteknya